Selamat pagi, selamat datang di Sapa Mentari. Semoga kamu semua mendapatkan keberuntungan dan keberlimpahan yang tiada akhir. Dan selamat mendengarkan audio podcast ini. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Pernah nggak teman-teman mengalami kondisi yang memang benar-benar di bawah? Kondisi di mana teman-teman merasa terpuruk dan gak ada orang lain yang mau membantu, gak ada solusi. Hidupnya itu minus, hidupnya itu serba kekurangan dan hidupnya itu serba dalam tekanan. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal seperti itu atau saat ini merasakan hal seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Lalu apa yang harus kita jalankan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita mengambil sikap dan bagaimana kita bangkit dari keterpurukan itu? Di audio kali ini, saya pengen berbagi apa yang pernah menjadi pengalaman saya juga, pengalaman yang pernah saya alami dan itu pengalaman yang sangat pahit dalam hidup saya. Mungkin bukan 1-2 orang yang mengalami hal seperti ini, karena kadang ada orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Udah gak kuat, dia merasa gak ada uluran tangan yang membantu. Dia merasa hidupnya itu suram dan hidupnya itu kelam. Apapun yang dilakukan itu membuat dirinya semakin dalam dan semakin terpuruk. Ya, saya pernah mengalami juga kok. Dan saya berusaha bangkit. Karena bangkit itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi selama kita mau dan selama kita berusaha, kita akan diberi kemampuan untuk bangkit dan berdiri lagi. Dan kita menjadi seseorang yang berubah, yang tadinya terpuruk menjadi orang yang akan hidup dengan nyaman versi sendiri-sendiri ya tentunya ya. Pada dasarnya hidup ini indah kawan. Dan hidup ini penuh dengan keceriaan. Kita mendapatkan sebuah masalah, kita mendapatkan sebuah rintangan atau tantangan, itu sudah satu paket dengan solusinya. Dan itu kita hanya punya satu cara, berubah atau kalah. Jadi kita memang harus merubah hidup kita. Kita harus memandang bahwa dunia ini indah. Kadang orang bilang dunia ini terlalu kejam, dunia ini terlalu keras. Tapi di balik itu sebenarnya dunia itu indah. Tinggal bagaimana kita mengambil sikap dan kita melalui semua rintangan atau tantangan yang sudah kita hadapi atau kita alami hari ini. Dan buatlah keputusan bahwa kita bisa dan kita mampu untuk merubah semua itu. Kita adalah yang mengendalikan hidup kita. Kita adalah orang yang mengatur hidup kita. Mungkin ada yang berpikiran bahwa semua ini adalah takdirku, semua ini adalah nasibku. Kita bisa merubahnya karena kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita. Kadang cenderung orang itu menyalahkan sesuatu, entah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau bahkan kadang itu malah justru menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita tahu Tuhan selalu akan ikut campur dalam urusan kita dan Dia memberikan pertolongan. Hanya saja kita yang terlalu pilih-pilih mengambil pertolongan itu dan kita menganggap udahlah begini aja. Mungkin nanti di video yang Law of Attraction kita bahas bagaimana Tuhan membantu kita, Tuhan menolong kita keluar dari permasalahan yang menjadi apa yang kita alami saat ini. Mungkin saat kita seperti itu, kita melupakan segala hal. Kita terlalu abai tadinya, terus kita terlalu fokus pada kegembiraan yang itu sebenarnya semu. Jadi kita memang harus merubahnya. Ya, saat kondisi kita seperti ini atau kondisi kita saat terjatuh atau kita berada di bawah, kita harus merubah kehidupan itu. Karena kunci kehidupan itu bagaimana nasib kita, bagaimana takdir kita, kitalah yang menentukan. Takdir yang gak bisa dirubah hanyalah
takdir kelahiran dan takdir kematian. Kita bisa merubah hidup kita selama kita mau dan selama kita selalu berusaha. Semoga terharu dan sukses berkelimpahan.